Kadang-kadang kita tuh sampai lupa, terlalu banyak ngamalin ini, ngamalin itu, sampai kita lupa bersyukur. Ada banyak hal nikmat yang bisa bahkan harus kita syukuri. Dengan kita bersyukur maka nikmat kita bertambah. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain lagi kisah-kisah lagi yang luar biasa dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau kirim kisahnya bisa langsung ke sini. Ya, yang mau beli tasbih samaan, mau beli buku nih ya, mau beli casing. Ini casingnya cuma 20.000 tahu teman-teman, bagus ini casingnya anak aku. Nanti klik aja di situ ya. Tuh. Cakep. Mau beli jilbab samaan, pokoknya langsung aja klik keranjang ya, klik di sini ya. Oke, tanpa berlama-lama aku akan bacain testimoninya. Ini aku bacain lagi kisah-kisah yang luar biasa dari teman-teman Facebook ya, dari teman-teman aku di Facebook. Mungkin teman-teman Facebook juga ini ya. Ada di sini. Ini kok hilang? Bentar. Ini dari pertama aku akan baca dari yang ada di yang DM ke aku di apa tuh yang kayak selain Instagram ada lagi tuh yang kayak gitu, aku lupa lagi namanya apa ya, pokoknya ada yang DM ya, tapi ini bukan di Instagram. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Mau sedikit cerita. Ini dari Mbak Winnya Deros ya, dari Mbak W aja ya. Mau sedikit cerita, beberapa bulan yang lalu aku sempat ngerasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Suami hampir 6 bulan gak kerja, keuangan berantakan, ketemu konten Mbak Mel. Aku paksain diri buat jalanin sholawat dibarengin dengan amalan lainnya. Awalnya berat, sekarang alhamdulillah dan keajaiban Masya Allah banget Mbak. Kurinciin dulu ya amalannya. Aku sholat tobat, nah catet nih teman-teman, tahajud. Dilanjut munjiatnya 100 kali. Sholawat adrik nih 100 kali, sholawat Jibril 100 kali, dilanjut sholat qobliyah subuh. Jadi dari jam 3 nih bangun tahajud terus sampai pagi nggak tidur lagi ya. Dan sholat subuh dan abis sholat subuh baca waqiahnya 14 kali. Ya Allah, banyak banget itu. Sepanjang perjalanan kerja baca sholawat Jibril. Ini masih kerja juga, Masya Allah Mbak, kamu keren banget. Dilanjut dan sholat subuh. Baca Yasin setelah sholat Isya, di perjalanan kerja baca sholawat Jibril, baca Al-Fatihah 41 kali, 2 ayat terakhir At-Taubah, ayat kursi 170 kali. Masya Allah, tabarakallah, suamiku dapat kerjaan. Aku terus istiqomahin karena masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Alhamdulillah gak lama dari itu aku dapat kenaikan jabatan. Allah gak pernah tidur, intinya sholat istiqomah. Allah akan beri jalan, Allah akan bantu, Allah itu sebaik-baiknya prasangka. Kok bisa sih amalannya mbaknya sebanyak ini Mbak W, gimana? Bisa, kalau orang udah kepepet bisa. Bahkan aku inget waktu dulu ya, zaman aku masih kecil ya, Krismon itu Krismon ya 2000 berapa dulu tuh ya, tahun 19 berapa gitu ya teman-teman ya, yang ada kerusuhan. Itu ibu-ibu hamil bisa ngangkat kulkas, bisa. Kalau udah kepepet bisa teman-teman, saking udah kepepet ya tuh loh teman-teman ya. Jadi Mbak W ini kan udah bingung nih, mana suami gak kerja, mana pasti banyak yang harus dibayar-bayar, mungkin cicilan, mungkin ada yang lain-lain. Dikencengin, padahal kerja nih paginya tapi tetap bangun untuk tahajud, dikencengin baca salawat munjiat 100, tadi baca salawat Jibril, baca waqiah, habis sholat subuh lanjut tuh baca. Di perjalanan baca salawat Jibril gak berhenti, akhirnya pertolongan Allah datang dan benar-benar apa yang dikerjakan sama Mbak W mengundang pertolongan Allah datang lebih cepat. Masya Allah. Jadi kita jangan pada ngeluh mulu, kenapa sih belum dikabulin, udah seberapa banyak usaha kita.
Kira-kira udah pantas belum sih kita ditolong sama Allah? Kira-kira udah sebanding belum sih segala yang kita perbuat di masa lalu, kita jauh dari Allah dengan sekarang kita baru deket? Jangan-jangan gak sebanding. Perbandingannya waktu jauh dari Allah misalnya 8, sekarang baru deketin ke Allah nilainya 2, ya jauh. Tunggu 5 sama 5 dulu, baru tuh pelan-pelan pertolongan mulai berdatangan. Ya teman-teman, baca terus sholawatnya ya. Lanjut, aku akan bacain yang kisah berikutnya ya teman-teman. Ini dari Mbak P di Garut. Nah ini lebih ke curhat juga sih ini. Tapi ini pasti relate juga sama teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum Teh Meliza. Waalaikumsalam. Saya P dari Garut. Nama saya sesuai alamat email saya Teh. Hehe, inisial aja Teh. Saya pengikut YouTube Teteh dari tahun 2021 saat saya nganggur. Dulu saya mengamalkan munjiat, nggak sampai 500 kali tapi rutin saya baca, saya sholat duha. Waktu itu melamar kerja ke perusahaan yang terkenal, susah untuk keterima di sana. Saya apply lamaran hanya 3 hari langsung ada panggilan dan kerja di sana. Itu dulu ya Teh, saat saya masih gadis. Masya Allah, the power of 500 munjiat. Teh, sekarang saya udah berumah tangga, alhamdulillah. Sedang diuji juga kesulitan ekonomi, namun suami juga tidak kurang dalam berusaha. Ia rajin cari nafkah untuk saya dan satu buah hati kami. Sekarang usianya 2 tahun. Saya selalu amalin munjiat 3.000 sampai 4.000. Hah? Seriusan nih? 3.000 4.000 munjiat sehari, tambah adrik nih 5.000 kali, belum lagi malam sajaratun nukut dan istighfar. Saya bisa dapat banyak karena saya memang gak ada kerjaan selain ngurus dan menemani anak di rumah. Tapi Teh, kenapa doa-doa saya belum Allah kabul? Dosa saya banyak ya Teh, jadi Allah mau bersihin dulu dosa-dosa saya. Teh, tolong kasih saya petuah agar terus berprasangka baik. Selalu yakin bahwa doa-doa saya akan Allah kabulkan di waktu yang tepat. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan istiqomah bersalawat kepada Rasulullah. Terima kasih Teh Meliza. Semoga YouTube Teteh menjadi amal jariah untuk Teteh karena dengan konten-konten Teteh mengingatkan saya untuk terus salawat. Sekian, terima kasih banyak Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yaitu tadi Mbak P di Garut Neng. Yang sabar atuh Neng ya. Pertama kita kudu bersyukur dulu. Kadang-kadang kita tuh sampai lupa, terlalu banyak ngamalin ini, ngamalin itu sampai kita lupa bersyukur. Ada banyak hal nikmat yang bisa bahkan harus kita syukuri. Dengan kita bersyukur maka nikmat kita bertambah. Kalau secara logika baca 5.000 munjiat nggak mungkin nggak ada keajaiban. Ya nggak mungkin. Baca 3.000 munjiat nggak mungkin nggak ada keajaiban. Ya kan? Bisa jadi pertama, bukan Allah nggak mau ngabulin. Allah menunda dulu ngabulinnya. Sampai kita pantas mendapatkan pertolongannya. Yang kedua nih. Kita udah bersyukur belum sih? Bersyukur dulu nih Mbak P ya. Bener gak sih Mbak P ya? Mbak P, kamu udah bersyukur belum? Alhamdulillah. Orang-orang mah belum pada menikah, jodohnya entah di mana. Saya mah sudah punya pasangan yang baik, yang semangat cari kerja. Orang-orang ada juga yang punya pasangannya yang gak semangat nyari kerja, ada. Ya, kemudian alhamdulillah orang-orang pejuang garis 2. Saya sudah punya 1 anak umur 2 tahun yang lagi lucu-lucunya. Coba yang ketiga nih, coba baca sholawatnya pakai hati. Bukan sekedar angka. Misalnya nih, aku gak tahu nih, Mbak P lagi pengen apa? Jangan-jangan lagi pengen mobil gitu ya. Udah baca 3.000 munjiat belum dapet gitu kan misalnya. Bisa jadi, misalnya kalau lagi pengen mobil, bisa jadi kata Allah ntar dulu mobilnya. Kecil bagi Allah ngasih kamu mobil. Ini misal ya, karena aku gak tahu nih keinginannya Mbak P apa di balik sholawat yang dibaca. Ntar dulu sabar, ntar punya mobilnya, sabar. Sekarang belum waktunya. Dan bacalah pakai hati, bukan sekedar Allah masya. Kalau 3.000 munjiat, jujur aku belum pernah mencapai 3.000 munjiat sehari. Kamu hebat banget, aku nggak pernah. Ya, bisa mencapai 1.000 aja itu udah alhamdulillah banget. 4 jam itu aku baca dulu, itu pun duduk, benar-benar duduk. Nggak bisa sambil aktivitas, jujur ya, munjiat itu panjang. Kita baca sambil aktivitas bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kita kalau baca munjiat sambil aktivitas nggak bisa
Maksudnya bukan fokus, maksudnya gini, aku nggak bisa mencapai target munjiatku kalau aku sambil aktivitas. Aku harus menyempatkan setidaknya minimal 1 atau 2 jam duduk di atas sejadah. Dapat 300-an sholawat, baru sisanya 200 sambil aktivitas. Itu kalau 500 munjiat. Tapi kalau aku nggak menyempatkan hanya sambil aktivitas, itu susah banget teman-teman. Ya, dan bacalah pakai hati. Bukan sekedar kalau sampai 3.000 munjiat berarti kan banyak banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tujina biha min jamil ahwali wa taqdilan biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati badal amat. Enggak, dari hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Pakai hati. Bahkan diem aja kalau enggak. Tapi susah sih kalau munjiat panjang, jujur aku susah. Kalau shollallahu ala Muhammad aku masih bisa diem. Tapi kalau udah munjiat agak panjang ya. Tapi bebas, teman-teman kan punya kebiasaan masing-masing. Cobalah kamu baca pakai hati. Nggak nyampe 3.000 munjiat, bahkan cuman 100 munjiat, adem hati kamu. Kamu minimal bisa menerima keadaan, bisa menerima kenyataan, bisa mengambil hikmah dari setiap hal-hal yang terjadi dalam hidupmu. Cobain. Jadi bukan hanya sekedar angka. Angka makin banyak memang makin bagus, tapi sudah pakai hati belum bacanya? Pakai hati teman-teman. Kerasa banget ya aku, 100 munjiat tapi istiqomah bacanya pakai hati ya, itu hasilnya beda sama ketika aku baca munjiatnya banyak tidak pakai hati. Cobain deh. Ya, tapi tetap tidak sia-sia kok sholawat yang kita baca. Walaupun kita bacanya nggak pakai hati nih. Shallallahu ala Muhammad, 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 shallallahu ala Muhammad gitu misalnya ya. Tapi tetap kok satu sholawat yang kita baca, Allah ampuni kita, ampuni 10 dosa kita dan kita diberikan 10 kebaikan. Tapi kalau kita mau baca pakai hati, yang kita dapat apa? Kita bisa menerima, kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Oh, kita ngerti, oh gini, hati kita adem, hati kita tenang. Tapi hati-hati juga, jangan-jangan mentang-mentang kita mau dari hati bacanya sampai ya udah deh, yang penting dari hati bacanya sehari 10 aja ya. Jangan, kalau bisa yang banyak, makin banyak makin bagus. Aku baca kisah berikutnya ya. Mbak P, semangat ya, bersyukur dulu, syukuri yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini. Apalagi ya kata-katanya? Menjadikan yang terbaik. Masya Allah. Lanjut. Kita baca testi dari Mbak Yuki Kosmetik. Halo Mbak Yuki, ini komentar di Facebook. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Aku juga alhamdulillah merasakan keajaiban dari munjiat ini. Bahkan dengan adanya FB Pro ini ya, walaupun gak banyak. Tapi beneran ini yang tadinya aku kena pelanggaran, harusnya setahun ini aku cek udah bersih dan bisa menghasilkan dolar lagi. Padahal udah 3 bulan gak bisa merasakan penghasilan dari FB lagi. Alhamdulillah banget Kak, sekarang udah bisa jalan lagi, alhamdulillah. Nah, ini bentuk dari syukurnya nih dari Mbak Yuki Kosmetik, alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin doa-doanya Mbak Yuki lebih besar, tapi alhamdulillah. Ya, kecil-kecil disyukuri, alhamdulillah. Ya, lanjut. Dari Mbak Indah Nandro, halo Mbak Indah, salam kenal. Alhamdulillah Kak Mel, Allah memudahkan rezekiku. Awalnya butuh uang 1,5 juta buat bayar sewa, cari pinjaman sana sini gak dapet. Tapi setelah membaca salawat munjiat di setiap kegiatan dan kapan saja, alhamdulillah Allah ngasih rezeki 1,6 juta pas mau deket jatuh tempo pembayaran. Alhamdulillah jadi makin semangat baca salawat munjiatnya. Semoga aja semakin istiqomah, amin ya. Lanjut baca lagi dari Mas Pedro.
Halo Mas Pedro, tapi ini biasanya bukan mas-mas sih, biasanya ini istrinya ya. Benar sekali Kak Mel, tahun lalu kondisi keluarga dan rumah tangga berantakan gara-gara usaha bangkrut, jadi banyak hutang, anak putus sekolah, dan alhamdulillah pas 1 tahun aku bener-bener ikhtiar jarul langit dan benerin sholat dan banyak baca istighfar dan sholawat. Alhamdulillah tahun ini kehidupan kami berubah drastis. Masya Allah. Ini Mbak Karmila udah aku baca belum ya, dari Mbak Karmila. Masya Allah Mbak Mel, tiap hari aku baca salawat munjiat, awalnya 300 sehari, sekarang sudah 500. Kayaknya ini udah ya. Oh ya, ini udah berarti sampai Mas Pedro. Masya Allah, the power of salawat. Ikhtiar jalur langit itu emang gak main-main teman-teman. Kencengin jalur langitmu. Apapun keinginanmu, apapun masalahmu, insya Allah beres lewat sholawat, insya Allah beres lewat jalur langit. Karena kita punya Allah, tenang ada Allah. Kita baca sholawat dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Semoga teman-teman yang punya keinginan apapun segera dijabah sama Allah. Yang pengen umroh, jangan lupa yang pengen umroh ingat mukanya Mbak Mel. Setiap kalian ada niatan pengen umroh, ingat muka saya. Kita umroh bareng sama silsilah Pacific Elite. Ini udah ada jadwal keberangkatan dari Agustus sampai Desember. Teman-teman bisa boleh lihat. Kalau perlu di screenshot terus disolawatin. Setiap habis sholat liatin ini ya urutannya nih keberangkatan, ya Allah pilihin saya berangkatnya bulan apa. Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya Allah tolong ya Allah mudahkan jalannya. Ntar Allah mudahin di screenshot ya umrohnya bareng sama silsilah. Dan mumpung ini hari Jumat, aku mau bagi-bagi tasbih. Aku mau kasih 2 tasbih buat 2 temen-temen aku. Buat kalian. Untuk 2 orang aja yang beruntung nih, ini tasbih aku. Pertanyaannya apa ya? Nggak usah pakai pertanyaan deh, komentar aja deh. Terserah kalian mau komen apa deh, pokoknya komen di kolom komentar, terserah komen apapun. Nanti akan aku pilih komentar 2 aja komentarnya dan akan aku kirimin ini. Kalau misalnya aku sudah komen, kalau misalnya kalian udah komen ya, nanti nanti aku minta, aku akan suruh kalian untuk kirim nomor WA. Jangan kirim nomor WA, nggak boleh. Nanti akan aku jawab, misalnya aku pilih kamu ya, kamu yang menang, kirimin alamat kamu kirimin alamat kamu gimana ya biar taunya ya, biar tahu kalau ini tuh pemenangnya gitu loh. Atau email aku aja deh ya, email. Kalau misalnya aku bilang kamu kepilih ya, terus kamu email aku, Mbak aku yang kepilih tadi, nama aku ini gitu. Nanti aku kirimin tasbih ya. Ada 2 tasbih, 1 orang aku kirim 1. Mau nggak? Buat yang mau aja. Nggak mau, nggak suka tasbih mah ya nggak apa-apa. Buat yang mau aja nih ya, komen di bawah ya, terserah mau komen apa aja. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat.